Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Barat menggagalkan sekitar setengah ton ganja. Gagalnya peredaran ganja itu dilakukan BNNP saat operasi penangkapan di Kabupaten Pasaman. Kapolres Pasaman AKBP Yudo Huntoro sebelumnya membenarkan terkait adanya penangkapan sekitar 500 kg ganja yang dilakukan BNNP pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Diketahui petugas mengamankan sekitar 500 kg dari sebuah minibus di Jalan Sungai Pandahan di depan rumah makan Sabar Mananti pada Jumat 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat lalu. Barang haram itu disembunyikan di bawah minibus yang sudah dimodifikasi. BNNP Sumbar menangkap 4 pelaku di Kabupaten Pasaman. Hasil dari pengembangan BNNP Sumbar juga ditemukan sekitar 100 kg ganja di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar pada Jumat 11 Oktober 2024 sore lalu. Petugas menangkap 1 orang pelaku di Tanah Datar. Sumatera Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili penjabat Wali Kota Padang, Kepala Instansi Vertikal, Ketua Elkam, Ketua MUI, Ketua Persatuan Gereja dan Lembaga Injil Sumatera Barat, dan hari ini juga turut hadir Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan rahmat dan ridho Tuhan yang Maha Esa, pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam acara press release tindak pidana kasus narkotika golongan 1 jenis ganja kering sebanyak 624,507 kg. Bapak dan Ibu hadirin, mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hadirin, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala BNN Republik Indonesia kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, SIK MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mengalami Bapak Ibu semua dengan salam khas BNN. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Mohon saya ulangi lagi, kalau bisa para hadirin juga memberikan balasan salam ini supaya kita menyatukan komitmen kita bersama bahwa kita sama-sama ingin sehat tanpa narkoba, dan komitmen ini menjadi komitmen kolektif kita semua yang ada di sini dan digelorakan atau dikumandangkan di seluruh tanah air Indonesia untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Saya ulangi, salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih atas ucapan salamnya. Semoga salam ini menjadi doa dan dikabulkan oleh Tuhan Indonesia. Yang saya hormati Deputi Pemberantasan BNN Bapak Irjen Pol Iwayan Sugiri, yang saya hormati pejabat tinggi Madya dan Pratama BNN RI, yang saya hormati, yang saya banggakan adinda saya Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono SIK SH, yang saya hormati Kepala BNNP Sumatera Barat dan jajaran, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat,
Bapak Dr. Andes Haji Muhidi MM, yang saya hormati PLH Sekda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Erinaldi MM, dan jajaran. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Riau, Bapak Parjiwa, perwakilan dari Dirjen Bea Cukai Pusat dan jajaran. Yang saya hormati Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat BCIP Esos MN dan jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang saya hormati Ketua Tim Hukum Kanwil Kemenak Sumbar, Bapak Haji Ulil Amri MH. Yang saya hormati Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Badan POM Padang, Ibu Dr. Anda Patria Dehlen APT. Yang saya hormati PJ Wali Kota Padang, Bapak Dr. Haji Andre Harmadi Algamar SSTP SH MSI MHAN. Yang saya hormati Askintel dan Lantamal 2 Padang, Kolonel Marinir Martua Sitompo SH. Yang saya hormati Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Sultan Sahrir, Bapak Kapten PM Suhadi ST Han SH. Yang saya hormati Korwil Padang Binda Sumatera Barat, Bapak Riki Muhammad. Yang saya hormati Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Niko A. Setiawan SIK MM. Yang saya hormati Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto SIK MSI. Yang saya hormati dan Rambil Padang Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Wakasih Intel Korem 032 Wirabraja Mayor Infanteri Hermansyah. Yang saya hormati Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Bapak Oktowiri STMM. Yang saya hormati Ketua Harian LKAAM Sumatera Barat, Bapak Dr. Amril Amir MPD DT Lelobasa. Yang saya hormati Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI, Bapak Dr. M Hidayat Edis MA. Yang saya hormati Humas PGI Sumbar, Bapak Pendeta Amos. Yang saya hormati Ketua Persatuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia PGLII Sumatera Barat, Bapak Pendeta Ronald Pasaribu MTH. Yang saya hormati perwakilan Keuskupan Sumbar, Bapak Pastor Ganda Sihombe. Yang saya hormati Sekretariat Budayawan Indonesia. Yang saya hormati para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Sumatera Barat, serta rekan-rekan wartawan, para undangan, hadirin yang berbahagia, dan masyarakat Sumatera Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah tanpa menyebut namanya satu persatu, ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mengawali sambutan saya, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan rahmat-Nya kita bisa hadir di tempat ini, dan tanpa satu kekurangan apapun kita bisa sama-sama melihat satu berkah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberhentikan lajunya peredaran narkoba di Sumatera Barat. Yang berikut, sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin mengangkat sebuah nilai luhur filosofi dari masyarakat Minang yang kita sama-sama cintai, dan ini bisa kita jadikan sebagai moral standing kita, landasan moral, cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan problem-problem sosial di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah permasalahan narkoba
yang sudah mulai mengikis sendi-sendi kehidupan, mulai mengikis moral bangsa ini, pada khususnya moral saudara-saudara kita di Tanah Minang yang kita cintai ini. Filosofi tersebut, kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya sedikit salah mengucapkan, tapi paling tidak saya mengingat betul filosofi ini, yaitu adat bersandi sarah bersandi kita pula. Inilah sebenarnya moral standing kita dalam melihat permasalahan-permasalahan manusia hari ini. Kita harus menjunjung tinggi filosofi ini supaya kita bisa hidup sesuai dengan penuntun dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita menghormati budaya-budaya yang nilai-nilai yang berlaku di mana tempat kita berpindah. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena bagi saya permasalahan narkoba adalah permasalahan yang sangat kompleks, yang memiliki spektrum problem yang sangat luas, mulai dari aspek individu, personal, psikologi, kognitif kolektif, kemiskinan, ekonomi, permasalahan sosial, sehingga merupakan satu konsekuensi bahwa kita harus menanganinya secara bersama-sama. Maka hadirnya Bapak Ibu sekalian hadir tempat ini yang tadi saya sebutkan satu persatu, ini merupakan suatu komitmen kita bersama bahwa negara dengan segala perangkatnya hadir untuk menyelesaikan problem narkoba. Seluruh stakeholder yang digaji oleh negara harus bisa berkolaborasi, memainkan peran sesuai dengan perannya masing-masing untuk melihat permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks dari problematika narkoba tersebut. Kita membutuhkan dorongan, kerjasama, dukungan dari elemen-elemen formal maupun informal masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat adat, untuk sama-sama dengan BNN, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Bea Cukai, dan seluruh stakeholder yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena dengan bersama kita dapat mengisi setiap kekosongan, langkah-langkah yang mungkin kita bisa lupakan karena kita bekerja dengan sendiri-sendiri. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota BNN RI, baik dari pusat maupun dari BNNP Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, dibantu oleh Polda, dibantu oleh TNI, dan informasi-informasi dari masyarakat, kita dapat mengungkap kasus yang menurut saya sangat luar biasa hari ini, yaitu menangkap kurang lebih 7 orang tersangka dengan barang bukti 620 kg ganja. Adapun kalau kita berbicara tentang narkoba hari ini, saya ingin kembali selalu mengekspos atau menyadarkan Bapak Ibu sekalian bahwa saya meminjam istilah yang digunakan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa Indonesia hari ini adalah darurat narkoba. Dan kita ketahui program prioritas Presiden kita yang baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober, 2 hari lagi, Bapak Prabowo Subianto, dalam program prioritasnya salah satunya adalah pencegahan pemberantasan narkoba di Indonesia. Maka kita harus melihat bagaimana problem ini secara empiris, real di lapangan seperti apa. Dan saya minta ini mohon ditulis supaya kita punya kesadaran bersama melihat bahwa betul-betul narkoba ini adalah darurat. Yang pertama, survei prevalensi kita
secara global ada 5,8% masyarakat dunia yang hari ini terpengaruh, terjerat penyalahgunaan narkoba. Artinya kalau dikonversikan ke dalam hitungan yang lebih real, kurang lebih 296 juta anak manusia yang terpapar, terjerat penyalahgunaan narkoba hari ini. Indonesia sendiri adalah 1,7% atau 3,330 juta. Jadi 3,33 juta bangsa Indonesia yang terjerat narkoba. Lalu bagaimana penggunaan ganja hari ini di Indonesia? Ada kurang lebih dari 3,33 juta tadi, ada 44,7% anak manusia Indonesia yang menggunakan ganja, atau 1,4 juta manusia. Artinya, bayangkan ada generasi kita, anak-anak manusia kita di Indonesia ini yang setiap hari hidup dalam ilusi, halusinasi, hayalan-hayalan yang diakibatkan oleh dampak negatif dari penggunaan ganja tersebut. Dan dari 44% tersebut, kalau kita hitung dengan rumus-rumusan matematika dalam penggunaan ganja setiap hari, kita menemukan bahwa ada upaya membelanjakan uang atau peredaran uang di masyarakat dengan sia-sia itu adalah 248 triliun. Bayangkan, ini uang yang tidak sedikit, uang yang sudah bisa digunakan untuk membangun bangsa ini, tapi dibelanjakan oleh oknum-oknum tertentu karena tergoda oleh para pebisnis haram ini, sehingga menggunakannya untuk membunuh diri sendiri, merusak kualitas hidup sendiri, menghancurkan generasi yang lahir dari dirinya sendiri. Ini sangat berbahaya. Kemudian saya ingin supaya rekan-rekan juga bisa menulis dan membuat satu berita untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa akibat penggunaan ganja, dampak negatif itu saya catat kurang lebih ada 11-12. Yaitu yang pertama adalah gangguan pernapasan, gangguan fungsi otak atau daya ingat, menurunkan tingkat kesuburan bagi pria, merusak sistem pernapasan atau paru-paru, gangguan kesehatan mental, melemahkan sistem imun tubuh, sistem peredaran darah yang terganggu, pertumbuhan janin pada ibu hamil juga terganggu, gangguan menstruasi bagi perempuan, gangguan sistem saraf, disorientasi atau tidak fokus pada objek yang dilihat. Saya ingin memberikan penekanan di sini pada disorientasi ini. Ini akibatnya memunculkan problem-problem sosial lain, yaitu kriminalitas, kejahatan-kejahatan konvensional, perkelahian, pencurian, pemerkosaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Ada satu contoh kasus beberapa waktu lalu diberitakan, bisa di googling di internet, kita bisa dapatkan berita ini. Judulnya, akibatnya seorang nenek 78 tahun diperkosa oleh 3 pemuda. Ini problem. Akibat dari apa? Akibat dari disorientasi menggunakan ganja tersebut. Mungkin pada saat berhalusinasi, nenek kita yang 78 tahun mungkin terlihat menarik, cantik di mata mereka. Inilah yang saya maksudkan disorientasi. Kemudian yang berikut adalah penurunan kualitas hidup. Dan yang terakhir, gangguan sosial. Terjadi
gangguan interaksi sosial. Kemudian dengan problematika di atas, kami membuat satu kesimpulan bahwa narkoba adalah bencana kemanusiaan, bencana terhadap peradaban, dan kita semua harus menjadikan narkoba ini sebagai musuh bersama, musuh peradaban kemanusiaan hari ini. Kita telah berhasil mengungkap kurang lebih 620 kg. Kalau kita mengkonversikan kepada berapa pengguna hari ini dari 600 kg tadi, andaikan kita bagi-bagikan kepada setiap orang, atau para bandar ini menjual kepada setiap orang, maka ada 600.000 lebih, 620.000 jiwa yang kita suruh menghayal, yang kita suruh berhalusinasi, yang kita biarkan terjadi disorientasi. Nah, ini bahaya sekali. Oleh karena itu hari ini kita menunjukkan bahwa negara hadir. Negara hadir dan harus mampu menyelesaikan problem narkoba hari ini. Karena tadi saya sebutkan tadi, bencana kemanusiaan. Dimanapun mereka berada, kita akan mengejar mereka. Bapak Ibu sekalian, boleh lihat berapa bulan terakhir ini bagaimana gencarnya kami melakukan penangkapan. Aceh, Riau, Pekanbaru, kemudian Palembang, Jakarta, Surabaya, dan termasuk di sini Dumai. Kita melakukan pengejaran terhadap mereka, dan tolong sampaikan pesan saya kepada mereka. Mereka bersembunyi dimanapun kita akan kejar. Bukan hanya masalah ganja. Hari ini kita sedang terintervensi oleh aktor-aktor global yang mencoba untuk meracuni masyarakat kita, meracuni warga negara kita dengan narkoba yang diproduksi di luar negara kita. Ini bahaya sekali. Di satu sisi negara kita sedang mencanangkan Indonesia emas 2045. Negara sedang mencanangkan pengentasan kemiskinan, memperbarui kualitas hidup manusia, menangani stunting, kekurangan gizi, dengan program-program pemerintah yang baru yang akan terlaksana setelah tanggal 20 Oktober untuk pengentasan kemiskinan, mengatasi kekurangan gizi, mengatasi tingkat pendidikan yang rendah. Tapi di satu sisi ada para penjahat kemanusiaan yang mencoba untuk merusak remaja kita, merusak kemanusiaan kita. Oleh karena itu, negara betul-betul serius menangani ini. Lewat koordinasi BNN, dibantu oleh setiap stakeholder, kami siap menghadapi kalian semua, para penjahat kemanusiaan ini. Kami akan memburu kemanapun mereka pergi, sampai kapanpun, dan kami tidak akan diam. Kami tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Kami akan memiskinkan mereka jika mereka memiliki kekuatan sumber daya ekonomi atau keuangan. Kami akan memiskinkan mereka. Ini juga perlu, karena dengan kekuatan ekonomi seperti tadi saya katakan, ada kurang lebih 200 triliun yang digunakan atau yang dihasilkan oleh penjualan, oleh transaksi narkoba di Indonesia, khusus untuk ganja. Untuk keseluruhan narkoba itu ada 524 triliun. Ini bahaya sekali. Uang yang dibelanjakan begitu besar, yang bisa digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, tapi digunakan untuk merusak moral bangsa kita. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan berlandaskan kepada filosofi adab Basandi Syarah Basandi Kitabullah,
kita bisa menyelesaikan problem-problem narkotika di tanah Minang, tanah yang telah menghasilkan ulama-ulama besar, tanah yang telah menghasilkan para tokoh-tokoh nasional yang sejak Indonesia berdiri sampai hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya hadirin kita juga akan dengarkan pernyataan Kapolda Sumatera Barat kepada Bapak Irjen Pol Suharyono SIK SH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Martinus Hukum, senior terbaik saya dan kebanggaan saya pribadi selaku junior. Beliau sebagai KPNN Pusat di Republik Indonesia ini, yang pastinya beserta para pejabat utama yang mengikuti rombongan, unsur Forkopimda yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dari PJU Polri serta hadirin sekalian, KPNNP dan juga jajaran yang saya banggakan. Hadirin sekalian, insan media dan rekan-rekan saya yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat, panjang umur, diberi kesempatan kita pada pagi hari ini menghadiri press release terkait dengan pengungkapan peredaran gelap narkoba yang sudah disampaikan oleh Pak KPNN RI. Tentunya yang pertama kita mengapresiasi atas prestasi tertinggi ini, yang pastinya ini juga dihasilkan oleh suatu rangkaian yang cukup panjang. Bukan suatu prestasi yang mudah untuk kemudian bisa kita lakukan bersama-sama. Pengungkapan suatu peristiwa pidana berikut barang bukti dan tersangkanya itu sekali lagi tidak mudah, melalui proses yang panjang dan cukup rumit, akan tetapi dengan kecerdasan yang dimiliki, keuletan yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh semua unsur, baik itu dari BNN dan juga BNNP sebagai bagian Forkopimda yang cukup kompak di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, baik Polri-nya, BNNP-nya, Kabindanya, TNI-nya, dan juga unsur sipil kementerian lembaga lainnya. Pastinya hal ini bisa mengungkap suatu kasus yang cukup menonjol, yang selama ini menjadi atensi publik, termasuk atensi dari pemerintah. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, selaku Kapolda Sumatera Barat, kami sangat mencermati dan juga sangat beruntung memiliki unsur Forkopimda termasuk jajaran yang didukung oleh masyarakat. Karena selama 2 tahun kami berada di Sumatera Barat, relatif banyak pengungkapan perkara yang di backup pada awalnya adalah informasi dari masyarakat. Ini suatu bukti bahwa masyarakat di wilayah Sumatera Barat relatif patuh akan hukum dan mengerti akan hukum. Akan tetapi sebagian di antara yang lain pastinya juga ada sebagian oknum dari masyarakat yang terbukti pada saat ini turut serta, baik itu sebagai player, native player, down player maupun out player. Kita sedang mendalami juga, sedang mengembangkan juga terkait dengan peristiwa ini. Pastinya kami juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar atas nama pimpinan Polri, khusus kepada KPNN RI dan juga jajaran atas prestasi tertinggi ini. Ini bukan hanya yang sekali, ini bukan yang terakhir, bahkan ini rangkaian dari beberapa kali dari BNN berhasil mengungkap perkara pidana penyalahgunaan narkoba, bukan hanya ganja. Tadi disampaikan oleh beliau, setidak-tidaknya kerugian negara ini mencapai 520-an triliun kalau dihitung dari nilai rupiah. Kalau saat ini 600-an kilogram, setidak-tidaknya lebih dari setengah ton atau 0,5 ton. Ini kalau dikalikan dengan
rupiah. Ini setidak-tidaknya juga akan muncul berapa sekian miliar dan juga sekian ratus generasi muda kita. 600 lebih generasi muda, 600.000 lebih generasi muda kita akan hancur karena narkoba ini. Tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Martinus Hukom, dan ini pastinya juga nanti secara teknis akan dijabarkan oleh rekan-rekan yang di lapangan pastinya. Tetapi kami hanya menyampaikan informasi bahwa memang pada tanggal 11 bulan Oktober 2024 hari Jumat itu kami menerima informasi dari Kapolres bahwa memang Kapolres terutama yang di wilayah Pasaman dan juga dilanjutkan yang di pesisir salah satu Polres tertentu nanti akan kita sampaikan. Ada yang di Batu Sanggar dan juga ada yang di Tanah Datar. Tadi pagi juga sempat melaporkan untuk tetap membantu dan membackup untuk mengembangkan andai kata ada informasi selanjutnya. Bahkan lanjut kami mengeluarkan surat telegram untuk jajaran terkaitan dengan prestasi ini untuk lebih gigih mengungkap termasuk melakukan upaya pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba ini. Selanjutnya tentunya kami akan terus bekerja sama dengan baik, membackup dengan optimal dari BNNP yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tentunya menjadi kebijakan utama dari BNN Pusat, tidak lanjut kebijakan Presiden, termasuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat ini sebagai wujud nyata bahwa BNN dan juga BNNP yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah menunjukkan prestasi yang terbaik. Dan pastinya sebagai bagian dari penegakan hukum Polri, pastinya kami juga akan berupaya juga bagaimana kami melakukan upaya preventif maupun penegakan hukum manakala ada indikasi atau dugaan atau informasi dan laporan, termasuk gencar untuk melakukan penekanan, menekan atau mencegah dan juga menanggulangi peredaran gelap narkoba ini. Yang terakhir, tentunya kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, pada Nenek Mama, Guru Kandung, pada para alim ulama, para tokoh masyarakat, para datua-datua yang selama ini juga selalu koordinasi dengan kami, angku-angku yang selama ini juga berkomunikasi dengan kami, dari KAM, dari LKAM, dari lembaga adat Minang, dan juga dari para tokoh agama baik yang muslim maupun non muslim yang selama ini juga beraudiensi dengan kami, sepakat untuk kita bersama-sama memberantas dari peredaran gelap narkoba sebagaimana tadi yang sudah dicanangkan disampaikan oleh Bapak Kepala BNN Republik Indonesia. Dan tentunya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan pengungkapan ini otomatis generasi muda kita terutama yang di wilayah Sumatera Barat minimal 600.000 lebih yang terselamatkan dari peredaran ini. Terlepas apakah nanti dalam pendalamannya narkoba ini apakah akan diedarkan di wilayah lain selain Sumatera Barat, atau Sumatera Barat ini sebagai transit untuk keberadaan barang haram ini. Kita pastinya juga percayakan kepada penyidik, baik itu BNNP maupun di backup oleh Direktorat Narkoba dari Polda, untuk nanti seperti apa endingnya dari rangkaian keberhasilan ini. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Pak Martinus Hukom selaku KPN NRI dan juga jajaran. Kembali aplaus untuk beliau. Tidak ada kesuksesan di suatu kewilayahan tanpa adanya prestasi tertinggi dan juga tekad yang tertinggi, kegigihan yang tertinggi dari seorang pimpinan. Semoga ke depan semakin sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapolda Sumatera Barat. Selanjutnya kita juga akan dengarkan pernyataan singkat dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Bapak Martinus Sukom, selanjutnya Bapak PLT Gubernur, pada kesempatan ini dihadiri PLH Sekda Sumatera Barat, selanjutnya Bapak-Bapak Ibu Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, hadir langsung Pak Kapolda dari Kejati, dan selanjutnya yang mewakili. Selanjutnya adalah sama-sama kita hormati Kepala BNNP Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bea Cukai yang hadir, Bapak-bapak, Ibu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, Cidit Pandai, Bulu Kanduang, Lipape Humanan. Selanjutnya rekan-rekan media cetak, elektronik yang saya muliakan. Pertama dan utama sekali tentu puji dan syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini, hari yang penuh berkah ini, kita diberikan kesempatan dan kesehatan bisa hadir dalam press release ini, di mana tadi diungkapkan oleh Kepala BNN Pusat bahwa terungkapnya lebih kurang atau tertangkapnya lebih kurang 624,507 kg ganja. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kerjasama ke depan itu menangkap sekecil apapun pekerjaan ini. Selanjutnya tentu salawat dan salam buat dengan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita sudah sama tahu bahwa para pendulu kita, tokoh kita sudah meletakkan falsafah sebagaimana dikatakan oleh Pak Martinus Sukom tadi, adat bahasa Syarak, syarak bahkan kitab. Ini bukan mudah meletakkan prinsip-prinsip ini, dan kita juga ingin melestarikan falsafah ini sampai kapanpun. Ya, harus ada tekad kita ini. Yang kedua, negara pun sudah menetapkan insya Allah 2025 Indonesia emas, lebih kurang 21 tahun lagi, lebih kurang. Tapi saya rasa kita sepakat ini bahwa ancaman utama itu, tantangan utama ini adalah peredaran narkoba ini. Ini tantangan utama kita ini. Kita harus sepakat ini menjadi ancaman. Kalau seandainya masyarakat sudah makan narkoba atau pemuda kita, maka budaya kita akan hilang, falsafah kita akan hilang. Keinginan kita untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 itu akan jadi masalah kita. Maka itu kami, Pak, dari DPRD, saya sebagai Ketua DPRD dan 65 anggota lainnya siap, Pak Kapolda, Pak Gubernur, untuk memberantas narkoba di Sumatera Barat. Setuju, Pak? Setuju. Nah, tentu kalau kita memberantas ada dua hal. Yang pertama tentu preventif. Preventif ini pencegahan. Alhamdulillah nih Pak Martinus, DPRD sudah mengesahkan regulasi, yaitu Perda nomor 4 tahun 2018 ini, tentang pemberantasan nafsa ini. Sudah ada perdanya. Nanti kita minta juga dari Pak PLT Gubernur atau Pak Gubernur
bagaimana tindak lanjut dari perda ini. Kalau seandainya belum ada pergubnya, mungkin ini jadi prioritas kita. Karena kalau perda saja tentu tidak bisa dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan itu sudah ada pergubnya. Kalau belum, mungkin di skala prioritas kita. Karena setelah ada perencanaan, tentu kita akan melakukan tindakan ini. Nah, tindakan teknis tentu nanti akan diatur oleh peraturan gubernur. Kita lihat. Mudah-mudahan sudah ada. Kalau belum, tentu kita berharap kepada Pak PLH untuk menjadikan ini skala prioritas. Dan kita dari DPRD siap membuat regulasi yang dibutuhkan, apalagi sudah ada tadi, dan siap juga penganggaran ya Pak. Kalau ini memang kebutuhan kita, ya, karena ini perlu ada anggaran. Kalau tidak ada anggaran tentu tidak mungkin ini kita dapat. Maka itu sekali lagi kami sangat apresiasi ini ya kepada BNN pusat maupun BNP provinsi sudah bisa mengungkapkan ini dan tetap bekerja sama berkolaborasi dengan Forkopimda yang lain, Forkopimda, Kapolda, dan Rem dan sebagainya. Kita lihat sini sehingga adat kita, falsafah kita, adat Basandi Sarak Basandi kita Allah ini bisa kita realisasikan, bisa kita lanjutkan sehingga lahirlah generasi yang cara berpikirnya bersih, hatinya juga bersih jernih, kita lihat itu. Jadi generasi yang berkualitas sebagaimana diinginkan oleh negara Indonesia Emas tahun 2045 itu. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. DPRD siap ini bekerja sama baik dalam penyusunan regulasi maupun dalam kebutuhan anggaran untuk memberantas narkoba dan sekaligus tentu pencegahan ini. Paling penting kita adalah pencegahan ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya hadirin, kita juga akan dengarkan pernyataan penekanan singkat saja, mohon izin Bapak, disampaikan oleh PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Hewan Erinaldi MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ketua Badan BNN Pusat Pak Martinus, Kapolda, Pak Ketua DPR, Pak Wakajati, dan seluruh undangan yang hadir pagi hari ini. Pertama, kita selaku pemerintah Provinsi Sumatera Barat ucapkan terima kasih kepada BNN yang telah menyelamatkan penduduk Sumatera Barat dari ancaman narkoba ini. Sesuai yang kita sampaikan tadi juga, bahwa ini kan disesuaikan dengan supply demand ya Pak Martinus. Jadi artinya kalau demand-nya nggak ada, dia juga nggak ada. Artinya kami di Sumatera Barat dengan karakter adat Basandi Sorak Basandi kita Bulah tadi berharap tokoh adat, tokoh agama kembali ke ketahanan keluarga. Jadi dari kekuatan keluarga lah yang hulu sebenarnya. Jadi kalau di keluarga kita mungkin terjadi hal-hal yang memancing anak-anak kita untuk menggunakan ini utang kita bersama. Yang namanya tugas daripada kepolisian BNN adalah mencegah dan menanggulangi, itu yang memang ditugaskan kepada para petugas negara ini. Jadi kita di Sumatera Barat mengimbau bersama-sama untuk memperkuat kembali ketahanan masyarakat, ketahanan keluarga untuk mencegah penggunaan ini. Kita memiliki, tadi disampaikan, adat Basandi Sorak Basandi kita Bulah, dan secara adat kita juga punya anak di pangku kemanakan di Bimbing. Jadi saya berharap fungsi orang tua, fungsi mama, fungsi penghulu kembali kita kuatkan
sehingga mampu mencegah pemanfaatan barang-barang haram ini. Dan juga sekali lagi atas nama Gubernur mengucapkan terima kasih kepada BNN yang telah menyelamatkan penduduk Sumatera Barat dari penggunaan narkotika ini. Dan juga kami bersama dengan DPRD nanti dengan Forkopimda kita akan membuat rancangan aksi daerah untuk eksekusi kita di lapangan di dalam rangka melindungi masyarakat kita dan mendukung tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Sekira itu pernyataan kami dari Pemerintah Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya hadirin mohon izin, selanjutnya kita juga akan mendengarkan pernyataan penekanan singkat, mohon izin untuk 5 menit kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Bapak Suwono SHSE M.Hum. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Martinus Hukum, Kepala BNN Pusat dan tim, Bapak Kapolda, Bapak Sekda, tindakan dari Kejaksaan Tinggi, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya teringat ungkapan petitah-petiti dari Sumatera Barat, lama di awak, K7 diurang. Itu Pak Sekda. Lama di awak, K7 diurang. Artinya itu kita sama-sama enak. Enak di you, enak di kami, enak di you dalam arti yang positif. Itu satu. Yang kedua, rumah kita yang sebenarnya itu adalah cinta kasih sayang dan kesadaran. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Semua orang bersalah. Sudahlah, yang dulu, yang lalu itu masa lalu. Yang kedepannya kepada anak-anak saya ini ya, yang sedang ya, kedepannya saja hati-hati. Bagi kami penegak hukum ini pun juga kita enak-enakan nangani yang kayak begini-beginian ini. Dalam hati pun juga menangis. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang kedepannya sama-sama hati-hati. Dalam bahasa Pak Ustadznya ini tobat, langsung gitu Pak ya. Dan hal ini disemangatkan kepada siapa saja, dicegah jangan sampai hal-hal semacam ini apa ya, memboloro dalam berkembang biak ya. Cukupkan di sini saja. Untuk kedepannya ayo kita sama-sama ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya hadirin kita juga akan dengarkan pernyataan singkat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Bapak Sugeng Haryadi SHMH. Kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BNN Pusat, Bapak Kapolda, Bapak PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kepala BNNP, dan seluruh jajaran dan hadirin yang kami hormati. Ini gongnya ya Bu. Jadi nanti kelihatan lupa pidato. Bahwa di dalam penegakan hukum tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, bahwa ini adalah tugas kita bersama. Tugas kita bersama di dalam memberantas tindak pidana narkotika ini. Maka sikap kami sangat tegas sekali bahwa atas izin Ibu Kajati, bahwa sikap kami di Sumatera Barat ini di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sangat tegas, bahwa hal-hal yang berkaitan hal ini kami akan melakukan hukuman yang maksimal. Ini sikap kami di dalam penegakan hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.